Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 774 Dokter Hewan, baik, kamu tunggu sebentar. Selesai berkata, Ricky yang pun memberi sebuah tatapan isyarat pada orang-orang di bawah. Seorang petugas membawakan seekor anjing. L2 adalah seekor anjing berjenis golden, memiliki badan yang cukup besar, tetapi dengan tatapan yang kosong dan kurangnya kesadaran. Ricky tersenyum datar, berkata, bagaimana, pasien yang satu ini, Hachi? Bagaimana dengan pasien yang satu ini? Ricky alergi terhadap bulu anjing. Karena itulah semenjak anjing itu dibawakan ke atas panggung, dia bersin tiada henti. Setelah Ricky berbicara, situasi di bawah panggung pun mulai ricuh. Ini benar-benar menghina kalangan tabib. Jika berani, bawa saja pasien yang asli, kami tabib, bukan dokter hewan. Apakah kalian tidak bisa terima kekalahan? Jika tidak terima, cepat pergi. Seorang ahli hebat sekali ya. Mentang-mentang ahli boleh menghina orang lain. Para tabib di bawah panggung marah besar, ini jelas-jelas sedang menjatuhkan harga diri mereka. Semuanya adalah dokter, apa maksudnya mendatangkan seekor anjing ke atas panggung? Ricky yang hanya tersenyum, berkata, semuanya jangan panik dulu, meski aku tidak pernah belajar soal pengobatan tradisional Tionghoa, tetapi dengar-dengar seorang tabib bisa segalanya. Penyakit dalam, penyakit luar, kandungan dan lainnya semua bisa, tentu tidak terkecuali penyakit pada hewan kan. Dari dulu kami tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu tentang hewan, setiap kali ada hewan sakit, selalu disembuhkan oleh tabib. Kenapa? Tabib zaman dulu bisa menyembuhkan hewan, kini tabib zaman sekarang malah tidak bisa. Setelah Ricky yang selesai bicara, semua mata menatapnya dengan tajam. Ini jelas-jelas bicara sembarang, hewan itu didatangkan murni untuk menghina mereka. Ricky yang menatap Thomas dengan ekspresi menantang, berkata, bagaimana, jika kamu tidak bisa, silahkan akui kekalahan, wakili semua tabib di sini mengaku kekalahan kalian. Satu kalimat Ricky langsung menyalakan api di antara pengobatan tradisional Tionghoa dan pengobatan barat. Tadinya semua orang bersikap ramah dan sungkan, sebab mereka lebih suka disebut sebagai satu keluarga. Kini malah terbelah menjadi dua bagian, pihak manapun tidak bersedia mengakui kekalahan. Thomas Kin hanya tersenyum datar, berkata, ada satu kalimatmu yang terlalu tepat, tabib, memang bisa segalanya. Selesai berkata, Thomas Kin berjalan ke arah anjing golden itu. Ricky tersenyum, berkata pada orang-orang di bawah panggung. Ini adalah kesempatan yang sangat sulit dijumpai, Hachi. Semuanya segera keluarkan handphone untuk merekam dan mengabadikannya, Hachi. Setelah mendengar perkataan Ricky, para dokter pengobatan barat di bawah panggung segera mengeluarkan handphone, mulai mengabadikan tontonan seru di depan mata. Seorang tabib sedang mengobati anjing, jika kabar ini tersebar, pasti akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Imelda Y dan lainnya mengepal tangan dengan kuat, ini sungguh penindasan besar, mereka keterlaluan. Thomas malah tidak peduli. Dengan segalanya, mulai membelai kepala anjing itu. Anjing itu tiba-tiba bersin, dengan suara yang hampir sama dengan manusia. Tetapi kadangkala manusia bersin bukan karena sakit, melainkan karena debu ataupun benda halus di lubang hidung, termasuk kemampuan bawaan lahir. Bersin terjadi demi membuang benda-benda halus keluar. Tetapi berbeda dengan anjing, hidung anjing sangat jarang kemasukan benda kotor, selain itu seekor anjing juga sering menjilat hidung sendiri. Oleh karena itu, seekor anjing yang bersih, membuktikan dia sungguh sedang terserang penyakit. Anjing golden itu terlihat tidak bersemangat, juga merupakan salah satu tanda sedang sakit. Thomas Kin menggenggam salah satu kakinya, mulai memeriksa denyut nadi. Saat gerakan itu dilakukan, suasana bawah panggung dibanjiri tawa, semua mulai memotret dan merekam dengan handphone milik sendiri,
Ini sungguh kejadian langka. Seorang tabib memeriksa denyut nadi anjing. Jika foto-foto tersebar keluar, lihat saja masih adakah orang meminta tabib menyembuhkan penyakitnya. Dr. Stranger, bab 775 sama seperti anjing. Thomaskin malah tidak peduli dengan semua perkataan, hanya fokus berbicara dengan majikan anjing Iu. Tidak ada masalah besar, bisa disembuhkan sekarang juga. Selesai berkata, Thomaskin membalikkan daun telinga anjing Iu, mulai menggosoknya dengan perlahan, sambil terus mengelus bagian belakang badannya. Beberapa menit kemudian, Thomaskin membalikkan cakar anjing Iu, menancapkan sebuah jarum ke telapaknya. Setelah Iu, anjing langsung berhenti bersin, menjulurkan lidah sambil menggoyangkan lidah, seolah tiba-tiba menjadi normal kembali. Anjing Golden Iu menggoyangkan badan, menggeseknya ke arah Thomas. Seolah-olah sedang berterima kasih padanya. Semua penonton di bawah tertawa dingin, berkata, pandai sekali menyembuhkan hewan, seorang tabib memang cocok menjadi dokter hewan. Haha, benar sekali. Menurutku lebih baik jangan menjadi tabib saja, jadilah dokter hewan saja, demi membahagiakan dunia hewan. Penyakit manusia cukup serahkan pada kami dokter-dokter pengobatan barat, dan penyakit hewan langsung serahkan pada kalian. Orang-orang mulai menyindir dan menghina, merasa penampilan Thomaskin saat menyembuhkan hewan sangat menyenangkan, esok hari pasti menjadi berita terhangat di atas koran. Tetapi di saat anjing itu menggoyangkan badannya tadi, banyak sekali bulu anjing beterbangan di udara. Ricky yang tadinya memang sudah alergi terhadap bulu hewan, kini tidak berhenti bersin, malah bertambah parah. Haci, haci, haci. Terjadi berulang kali, wajah Ricky telah penuh dengan ingus dan air mata, langsung terjatuh lutut ke lantai, tidak berhenti bersin. Setelah bersin sebanyak belasan kali, wajah Ricky menjadi merah total, raut wajahnya buruk sekali, saat ini dia sudah tidak mampu bicara lagi, terus bersin dengan posisi berlutut di lantai. Ciara segera menghampirinya. Ricky, kamu tidak apa-apa kan? Bagaimana ini? Apakah kamu memiliki obat alergi? Ricky bersin tiada henti, Mesut memiliki simpanan obat alergi, dia tetap tidak dapat meminumnya, kecuali disuntikkan, tetapi tidak ditemukan sedikit pun obat alergi yang bisa disuntikkan di sana. Untuk berangkat ke rumah sakit pun entah berapa banyak waktu yang diperlukan, pasti akan sangat boros waktu, tiba saatnya nanti Ricky mungkin saja sudah tidak bernafas lagi. Ciara mulai panik, raut wajah menjadi sangat buruk. Pembawa acara tiba-tiba berkata, kita minta bantuan Thomaskin saja. Ciara mengerutkan kening, tidak perlu. Sampai mati pun tidak akan meminta bantuannya. Haci, uhuk-huk, haci. Bersin Ricky yang mulai disertai batuk, ingus yang keluar pun membawa sedikit darah, kelihatannya sudah sangat parah. Pada akhirnya dia menjulurkan tangan dengan kesulitan, menunjuk Thomaskin, bermaksud meminta pertolongan Thomas. Clara mengerutkan kening, dengan ekspresi yang sangat panik, bagaimanapun juga, laki-laki itu adalah pacarnya. Baiklah, tabib Thomas, mohon pertolonganmu. Thomaskin hanya tersenyum kecil, sambil berjalan menghampiri Ricky yang. Saat ini Ricky sedang berlutut di lantai, dengan dua tangan menumpu di bawah, air mata dan ingus menetes tiada henti, membuat kedua mata sama sekali tidak dapat dibuka. Thomas pun membalikkan daun telinganya, lalu menggeseknya perlahan. Satu tangan Iain mulai menekan bagian belakang leher, melakukan blind massage, dengan gerakan yang sama persis seperti yang dilakukan pada anjing tadi. Dan posisi Ricky yang sedang merangkak seperti itu, sungguh seperti posisi seekor anjing. Kejadian itu, membuat banyak penonton di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Terutama para tabib yang baru saja disindir tadi, kini mereka akhirnya mengerti kenapa Thomaskin begitu bersungguh-sungguh, dia menyembuhkan anjing, bukan untuk dihina dan disindir, melainkan untuk menyerang lawan kembali. Saat ini Thomaskin menggunakan teknik yang sama untuk menyembuhkan Ricky yang,
Sebelumnya orang-orang itu sempat menyindir, menyamakan seorang tabib dengan dokter heran. Tetapi kini, Ricky yang malah langsung disamakan dengan seekor hewan. Dan yang ajaib adalah, baru melakukan blind massage selama tidak lebih dari 30 detik, bersin Ricky yang sudah mulai mereda. Setelah itu, Thomas mengangkat tangan Ricky, menusukkan jarum ke dalamnya, sama seperti teknik akupuntur yang dilakukan pada anjing tadi. Satu tusukan jarum, langsung membuahkan hasil. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.